Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berupa Al-Quranul Karim menjadi petunjuk yang paling benar di antara petunjuk-petunjuk yang benar di dunia ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini maha memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk yang paling benar. Dari rasa syukur kita, Allah turunkan Al-Quran. Tentunya bukan hanya kita bergembira, bukan hanya kita bersenang-senang dengan jadinya Al-Quran menjadi prinsip buat kehidupan kita. Realisasi daripada kegembiraan, realisasi daripada rasa syukur kita yaitu dengan mengamalkan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita. Itulah sarfun ni'am li ta'atih, menggunakan nikmat Allah hanya untuk taat kepada Allah. Jika Al-Quran adalah nikmat Allah yang sangat besar, kita bukan hanya belajar membaca, bukan hanya memperindah bacaan kita, tetapi yang terpenting di antara yang penting dalam Al-Quran adalah mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, karena petunjuk semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa atau bagi orang-orang bertakwa. Zalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Dalam surah Az-Zumar tadi yang sudah kita dengarkan bacaannya, zalika hudallah, Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Maka barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah inginkan, dan juga barang siapa yang telah Allah memberikan kesesatan kepadanya, maka famalahu min had, maka baginya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Dalam surah Al-Isra Allah juga berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nah, oleh karena itu sobatku, ayo kita belajar Al-Quran, juga kita mempelajarinya, mengamalkannya. Khusus dalam menjaga Al-Quran yang sudah kita hafal, itu adalah ibadah yang luar biasa. Kita jangan beranggapan bahwa kalau kita menghafal Al-Quran kemudian lupa, kita hafalkan lagi, itu bukan ibadah. Itu ibadah kepada Allah. Bukan hanya sekedar membacanya, tetapi menjaga Al-Quran yang sudah kita hafal, itu pun ibadah. Sebagaimana hadis dari Abu Musa radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ta'ahadul Qur'ana fawalladhi nafsi biyadih lahuwa asyaddu tafsiyan minal ibli fi uquliha. Jagalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW, demi jiwaku yang ada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran lebih cepat lepas, lebih cepat lupa ketimbang onta dari ikatannya. Ini hadis muttafaq alaih. Ketika kita sudah menghafal, kita berusaha untuk tidak melupakannya. Nah, usaha kita itu, kita bisa bayangkan kalau kita punya celengan. Kita punya celengan, kita jaga itu celengan kita, tabungan kita. Kalau sekarang kan sudah banyak nyimpan di ATM, tapi kalau dulu itu celengan, tabungan kita yang satu saat kita akan tebok atau kita akan buka. Nah, celengan tersebut kita jaga jangan sampai hilang. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang menghafal Quran itu bagaikan celengan Allah Subhanahu wa ta'ala, simpanan Allah, tabungan Allah, tempat menyimpannya Al-Quran pada zaman-zaman sekarang ini. Allah pun akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Menjaganya bagaimana? Salah satunya adalah menjaga Al-Quran yang sudah berada di hati atau di dadanya orang-orang yang menghafal Quran di antara orang-orang beriman. Kemudian kita pun terkadang pengen membaca Al-Quran sampai menangis, seperti imam-imam besar di Madinah, di Mekah,
Kemudian di beberapa pelosok negeri mereka membaca Al-Quran kok sampai nangis. Kadang-kadang kita pengen tuh. Nah, ini menjadi motivasi buat kita agar kita menghafal Quran dan juga memahaminya. Jika kita hanya sekedar menghafal tapi tidak memahaminya, kurang syahadu, ruh kita dalam membaca itu belum bersatu kepada Al-Quran. Tapi kalau kita membaca, menghafal, kemudian memahaminya, ini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang keutamaan menangis ketika membaca atau mendengar Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis muttafaq alaihi. Iqra alayya, qultu ya Rasulullah, iqra alayka wa alayka unzila. Qala na'am. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Abdullah bin Mas'ud disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepada engkau sedang Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya. Faqara'tu suratan nisa hatta ataitu ala hazil ayah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidah. Ketika Rasulullah mengatakan ya, maka Abdullah bin Mas'ud segera membaca Al-Quran tersebut. Di antaranya adalah surah An-Nisa, sehingga sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin ila akhirih. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendengarkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala hasbukal an, hasbukal an. Cukuplah wahai Abdullah bin Mas'ud, berhentilah membaca Al-Quran. Faltafattu ilaihi fa iza ainahu tazrikon ay tazrifan. Cukuplah wahai Ibnu Abdullah bin Mas'ud, kau berhenti baca Quran sekarang ini. Berhenti ketika itu Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Namun ketika beliau memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat derayan air mata yang menetes dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nah, sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah pun sering menangis ketika mendengarkan atau beliau membaca sendiri surah An-Naba, kemudian An-Nazi'at. Kalau kita memahami artinya, Masya Allah, wan-nazi'ati gharqan wan-nashitati nashtan was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amro. Masya Allah, syahdu kita ketika memahami apa yang kita baca dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha terus menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Quran, bahkan sampai kepada tingkat pengamalannya. Orang yang mengamalkan Al-Quran, maka dia niscaya menjadi prajurit-prajuritnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling disayang oleh Allah. Mempelajarinya saja, mengajarkannya saja menjadi orang yang paling baik di muka bumi, apalagi mengamalkan Al-Quran. Subhanallah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghafal Quran. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.